25 tahun Rosa berkarya. Jadi kita mengambil kesempatan untuk mendokumentarikan perjalanan Rosa selama 25 tahun gitu. Jadi waktu itu pemangkasannya adalah Prilly gitu. Jadi waktu pada saat itu kita mau konser, Prilly bilang, yuk kita bikinin film dokumenternya Teh Ocha yuk gitu. Terus jadi aku bilang sama Prilly, Ocha itu orangnya nggak pedean, mendingan lo aja deh yang ngomong sama Ocha gitu. Jadi akhirnya kita kompakan sama Prilly, ngobrol sama Teh Ocha, terus aku bilang sama Prilly yang ngomong akhirnya sama Teh Ocha, terus kita main ke rumahnya Teh Ocha, Prilly juga sama aku, akhirnya ngobrol, meyakinkan Teh Ocha, akhirnya Teh Ocha baru mau, sehingga berproseslah itu. Dan prosesnya pun juga lama ya, 2,5 tahun gitu ya, karena ya kita ngumpulin materi-materi yang Teh Ocha ada gitu selama 25 tahun dari mulai kecil sampai sekarang gitu. Wow, kaitan ini kan akan ditonton gak hanya teman-teman penonton media, gak hanya penonton Indonesia, tapi juga teman-teman musisi yang ada di industri musik Indonesia. Kaitan yang selalu bersama dengan Teh Ocha, apa sih? Ya apa ya kalau bisa dibilang mantranya itu buat nanti musisi-musisi yang junior dan lain-lain itu bisa menerapkan sehingga bisa sekuat sepanjang ini karirnya kayak Teh Ocha, Kaitan. Kalau aku bersyukur banget bisa jadi manajernya Teh Ocha gitu. Jadi selama hampir 27 tahun ya, sekarang ya hampir 27 tahun ini, Teh Ocha buat aku dan tim manajemen itu adalah sebagai sosok seorang ibu, seorang teman, sahabat, dan sudah menjadi soulmate aku. Jadi Teh Ocha itu buat kita semua adalah inspiring woman, dan kalau kita pun lagi gak kuat ketemu Teh Ocha, dia selalu menguatkan kita. Tapi uniknya Teh Ocha kalau lagi sedih dia suka memendam sendiri. Nah itulah sosok Teh Ocha yang banyak kita pelajari dan membuat kita menjadi kuat karena beliau. Wow, itu dia sih. Oke, itu terima kasih. Pengen nangis gue. Karena gue mengalami sama Teh Ocha dari mulai dia masih kuliah, nikah, punya anak, cerai sampai detik ini. Dan makasih banget Bu udah ada bersama kita sampai detik ini. Boleh loh kalau mau dipeluk. Oh, sip banget. Kita juga udah lihat gimana luar biasanya perjuangannya. Terima kasih Kaitan. Nanti kita akan ngobrol dengan pertanyaan teman-teman media. Lalu kita ke Inara, salah satu produser dari film All Access to Rosa 25 Shining Years, Inara Syarafina. Ini juga untuk seorang Inara produksi film dokumenter. Gimana rasanya dan juga ketagihan gak akhirnya dengan berbagai proses panjang ini. Karena kan film dokumenter pasti panjang prosesnya kan. Untuk Inara sendiri yang mau diceritakan selama produksi ini silakan. Halo teman-teman semuanya. Ya ini film dokumenter panjang pertamaku. Dulu sebenarnya aku udah pernah bikin film dokumenter, cuman bukan dokumenter musik dan bentuknya adalah dokumenter pendek. Cuman setelah bikin film dokumenter panjang ini, yang prosesnya juga sangat amat panjang, 2,5 tahun, aku happy banget sih karena dipertemukan dengan banyak orang yang bisa menginspirasi aku, terutama Teteh gitu. Sebagai anak juga yang mungkin relate sama filmnya, aku dibesarkan juga oleh single mother, dan ketika aku berproses di All Access to Rosa 25 Shining Years ini, aku juga melihat, seakan-akan melihat kembali proses aku saat aku masih kecil, saat aku seakan-akan dia di sepatunya Rizky gitu, walaupun ibu aku bukan seorang diva seperti Teteh, cuman aku jadi dive into Teteh's feelings gitu, dari gimana struggle-nya Teteh tuh mengembangkan, membangun, mendidik Rizky dari kecil sampai sekarang gitu. Aku juga walaupun cuma 2,5 tahun ya, tapi ada juga sedikit rasa yang kayak, oh Rizky makin gede ya sekarang gitu. Kayak perasaan pas syuting, iya pas wawancara masih 15 tahun, terus sekarang kayak pas kemarin ketemu Teteh lagi ke rumah Teteh, ih Teteh kok Rizky makin gede sih, kayak aku ngeliatnya makin tinggi gitu. Jadi aku seneng banget sih bisa berproses sama semuanya, sama Kak Aniema juga. Aku banyak belajar banget sih dari sini. Kalau untuk Inara apa bagian dari film yang paling inspirasi banget untuk seorang Inara dari film ini? Yang menginspirasi banget tuh gimana setiap Teteh
menghadapi struggle, Teteh bisa bangkit lagi dan tetap selalu ada buat orang-orang yang sayang sama Teteh sih. Karena itu kadang menurut aku agak susah ya untuk ditranslate ke dalam sebuah film, apalagi ini dokumenter. Cuman ya aku rasa sih dari film ini kita bisa melihat itu semua ya, perjuangannya Teteh gimana gak gampang menjadi seorang diva ataupun seorang ibu gitu. Itu Yes. sih.